Baik, kembali lagi di channel saya Abdigas Motor. Nah, pada sesi kali ini saya ingin membahas tentang modul Smart Key ya. Tetapi sebelumnya akan saya jelaskan dulu, akan saya sebutkan dulu nama-nama partnya karena sering sekali salah paham ya. Oke. Ini modulnya udah fix dan ini masih dalam bentuk prototype, dimana nanti kalau sudah menjadi device dia akan lebih kecil ya. Oke, sebelum membahas tentang Smart Key tersebut, saya ingin memberitahu dulu bahwa ini adalah produk gagal saya, dimana awalnya saya inginkan plat nomor ini timbul ya, seperti ini udah timbul, tetapi tidak pas karena saya waktu menggambarnya masih salah. Di sini masih ada ruang jeda ya, seharusnya tidak ada jeda, tapi untuk dari sisi manapun masih terlihat oke ya, dengan ketebalannya seperti itu. Ini dengan tebalnya 1 cm. Kemudian plat nomor bagian belakangnya pun masih aslinya. Di situ terlihat di telantas polrinya masih ada. Dan ini hanya saya tumpangin aja. Oke, lanjut ke topik pembahasan ya. Yang pertama, ini sering sekali orang salah ya, dimana yang disebut keyless itu mana dan Smart Key itu mana. Yang pertama udah pasti jelas, namanya keyless. Key itu tanpa, kunci, dan less tanpa. Sedangkan ini Smart Key. Dan Smart Key ini pasangannya adalah tentunya modul Smart Key. Jadi buat Anda yang mungkin suka bertanya mana sih keyless, mana Smart Key, itu udah pasti ini keyless dan inilah Smart Key. Lebih kurang keyless hanya untuk menggantikan anak kunci ya, fungsinya seperti itu, tetapi dia dikontrol dengan Smart Key. Tapi Smart Key sendiri, keyless sendiri tidak harus membutuhkan Smart Key. Yang penting dia adalah ada power untuk menyalakan solenoid dan supaya si knob bisa dibuka dari kuncinya. Jadi tugas solenoid tersebut adalah membuka. Tugas Smart Key itu, modul Smart Key itu saat dia datang dia bisa dipencet dan membuka solenoid, kemudian knob bisa diputar. Makanya di beberapa tahun yang lalu udah pernah saya bahas ya, dan saya pastikan untuk Vario, Scoopy, dan motor lain apapun yang menggunakan Smart Key dari Vietnam atau Thailand di waktu itu dan terpasang dengan PNP, itu sudah pasti sangat berbahaya. Apalagi dulu juga saya pernah katakan ya, nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya, dimana motor PCX saya yang ini itu masih menganut PCX sebelumnya dan itu sangat gampang dibobol. Makanya pada PCX 160 ini dia dirubah, ini malah menggunakan knob Vario 150. Untuk dimensinya terlihat seperti itu, tetapi saya belum pernah membandingkan jejerin persis ya. Tetapi bedanya dia mempunyai LED, sedangkan Vario 150 itu tidak mempunyai LED. Nah, ini mungkin salah satunya alasan pabrikan membuat kuncinya menjadi Vario 150, karena Vario 150 itu susah untuk dibobol, beda dengan yang Vario 150-nya, PCX 150-nya. Tetapi karena memang PCX 160 hitungannya lebih mahal, makanya disediakan juga LED supaya terlihat elegan dan mewah. Oke, setelah itu saya akan jelaskan fungsi dari Smart Key ini, dimana Smart Key ini ya, kalau misalnya ini udah terlanjur menyala seperti ini. Jadi ini saya udah pelajari sistemnya, ini sudah terlanjur menyala seperti ini. Memang sedikit bermasalah ya menurut saya untuk Smart Key yang PCX 160 ini suka tidak ngebaca dan dia harus dikontak ulang. Mungkin dari Anda ya juga pernah ngalamin. Ini sering sekali di tempat saya, mungkin dia kalah frekuensi karena memang Smart Key seperti ini itu mengandalkan frekuensi, sedangkan di lingkungan saya ini ada frekuensi Bluetooth, WiFi sangat banyak ya. Oke. Jadi gini, saat ini dinyalakan, motor ini mau dari Sabang sampai Merauke pun dia tidak akan pernah mati.
jika dia tidak melebihi dari 20 detik. Itu fungsi dan sifat alarm ya, sistemnya seperti itu. Ini akan saya coba matikan. Mungkin juga Anda pernah ngelihat, ini udah merah ya, Anda pernah ngelihat review orang memberi review bahwa dia jauh dari smart key motor tidak akan mati, dan itu memang benar adanya. Dan knob pun saat dimatikan dia tidak akan mengunci atau nyala alarm jika tidak melebihi 20 detik. Oke. Pada saat seperti ini dia hanya tidak menemukan kunci saja. Ini udah saya matikan ya. Setelah 60 detik dalam keadaan nyala begini, dia akan menyala indikatornya, tetapi kalau sudah nyala. Jika dia dimatikan, dia punya waktu pencarian selama 20 detik. Ini kita tunggu. Dia 60 detik dia akan mencari kunci. Ini cukup memakan waktu yang lama karena itu udah nongol ya untuk nyala kuncinya. Oke, jadi kenapa saya sering katakan bahwa ini motor Sabang sampai Merauke pun nggak akan mati meskipun ini jauh dari motornya, dan itu tentunya sangat berbahaya jika terjadi pembegalan atau amit-amit ya semacamnya. Sat, tolong direm ini Sat, tak matiin dulu sebentar. Jadi saat saya matikan, meskipun itu dalam pencarian kunci ya, atau tidak menemukan kunci, ini saya matikan, saya punya waktu 20 detik. Misalnya saya mau buka bensin misalnya ya, ini saya matikan, kemudian alarm sempat bunyi, ini saya buka jok, dan ini saya nyalakan ulang karena saya kelamaan ya, tangan saya satu megang gimbal. Oke, tuh, nyala kembali. Set, tolong congkelin ini Set, soalnya ini rada keinjek aska. Ini saya matikan kembali dan saya punya waktu 20 detik. Udah Set, buka belum? Nah udah ya, itu udah terbuka. Saya nyalakan lagi, motor nggak akan pernah mati meskipun ini sampai dari Sabang sampai Merauke. Jadi si pengguna masih punya kesempatan buat ngisi bensin, buat buka jok. Ini joknya juga udah saya buka tadi ya. Tapi jika si pengguna motor ini meskipun jauh dari smart key-nya melebihin dari 20 detik, maka alarm akan berbunyi dan knob tidak akan bisa diputar karena dia sudah memastikan semua sistem dari SCU. Dan di sini sangat bahaya ya, tapi tentunya pabrikan memang membuat sedemikian rupa supaya tidak terjadi laka lantas atau hal-hal yang tidak diinginkan. Karena jika saja dimatikan tentunya akan sangat berbahaya. Seandainya lagi rame-rame ngebut, kemudian tiba-tiba motor mogok. Dan itu sering sekali terjadi pada smart key aftermarket yang ada di Indonesia. Makanya saya membuatkan solusinya. Oke. Nah, ini setelah saya on kan, maka logo pencarian kunci atau indikator smart key itu akan menyala. Ini akan saya nyalakan sampai hijau. Oke, sudah hijau. Kemudian dia akan mendeteksi dan mematikan. Dia biasanya akan mengedip lebih cepat jika dia sudah menemukan ya. Ini mungkin kurang dekat. Oke, dia sudah mati ya karena dia sudah membaca dari smart key tersebut. Jadi tentunya sangat berbahaya ya jika smart key ini. Sebentar tadi saya skip karena ada ondel-ondel lewat ya, berisik banget. Oke, lebih kurang sistemnya seperti itu dan nanti akan saya jelaskan ya. Ya, saya akan jelaskan. Yang pertama memang ECU atau ECM ya. Jadi ECU dengan ECM itu sama saja, dimana pembuat sebelumnya itu memberi nama ECU atau Engine Control Unit. Kemudian pihak AHM menamainya ECM atau Engine Control Module. Ini dibuat Sindengen. Sindengen itu berasal dari Jepang tetapi mempunyai anak perusahaan di Indonesia ya.
Tetapi yang saya masih sangat heran, kenapa justru pengembangnya berada di Thailand atau Vietnam. Di kedua negara itu kayaknya luar biasa ya dalam hal ini. Ini bahkan alatnya aja bisa mencapai angka sekitar 11 juta untuk versi tertingginya. Atau Anda bisa mendownload AutoShop di Play Store, kemudian Anda bisa mengambil data-data yang penting seperti dokumen wiring dan lain-lain. Di situ sudah dijelaskan tetapi dalam bahasa Vietnam. Oke, berarti di sini bisa disimpulkan ya bahwa mungkin pengembangnya adalah Vietnam karena dia bisa membaca semuanya, sedangkan saya sudah cari di mana-mana itu tidak terlihat, tidak ada produsen yang membuat smart tool ini khusus untuk motor-motor di Asia seperti ini ya. Ini semuanya bisa dan hitungannya sungguh luar biasa ini alatnya. Dia juga bisa membaca atau meriset sepedo, mengcustom sepedo, nilai digitnya, dan ini alatnya. Oke, lanjut ke apa yang kemarin saya pelajarin untuk membuat alat ini ya. Jadi alat ini masih prototipe dan ini udah berfungsi dengan normal. Setelah video ini akan saya jelaskan. Jadi di dalam AutoShop VN atau jika Anda mendownload, Anda akan mendapatkan file banyak ya, seperti wiring harness dan semuanya itu ada untuk semua produk yang dia buat, yang dia bisa gunakan smart toolnya. Tapi karena memang bahasanya Vietnam, jadi saya mencari sendiri ya. Di sini saya sebut soket SCU PCE, kemudian jalur-jalurnya di sini ada nomor 6, pin ke-6 ini adalah data ke ECU dan atau ECM. Itu data out. Kemudian di 16 itu ada data ECM in. Di sini berarti kalau di dunia Arduino ini adalah TX dan RX ya. Sisanya ya ke buzzer, ke knob, ke smart indikator dan lain-lain. Oke, setelah sudah mempelajari semua sistem dari PCX tersebut, akhirnya saya menyimpulkan untuk membuat alat dengan penjabaran seperti ini ya, lebih kurang. Ini lebih kurang seperti ini. Pada saat knob diputar, maka ECU akan diberi kode sementara oleh SCU untuk menyalakan motor, kemudian mati. Jadi yang dibutuhkan motor ini hanyalah saat dia sudah membaca smart key, keberadaan smart key, kemudian dia diputar knob, kemudian dia dinyalakan, maka si SCU itu sudah bisa dicabut pun tidak akan mogok. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Jadi setelah knob dinyalakan, mesin hidup, SCU ini dicabut pun tidak akan pernah mogok jika tidak dimatikan ya, karena memang knob itu dikontrol sepenuhnya sama SCU. Dan di sini beberapa diantaranya, sebagai contohnya kabel ini adalah kabel data ya, dimana kabel ini harus dinyalakan sementara oleh SCU. Setelah SCU memberi kode kepada ECU, maka dia akan mematikan. Dia bisa dimatikan atau diputus dan dia motor tidak akan mogok. Oke. Untuk keduanya, di saat kontak off, arus send buzzer berfungsi dan mati saat kontak on. Itu memang untuk pembuatan device yang ini sistemnya harus seperti itu. Kemudian saat tidak menemukan kunci atau menemukan smart key, logo smart key akan blink dan motor akan mati sesuai waktu yang bisa ditentukan sama pemiliknya. Di sini programmable ya, sama seperti welcome light dan follow me yang pernah saya buat untuk smart LED ya. Jadi dia bisa diatur kemudian sesuai kemauannya, dan disertai hazard dan klakson guna memberi syarat isyarat bahaya buat kendaraan di belakangnya. Jadi setiap per 3 menit per 3 detik ini di sini saya gunakan Arduino Digispark ya. Digispark ini dia tugasnya untuk mencari setiap 3 detik. Jadi dia mewakili si
SCU, kemudian dia melakukan pencarian selama 3 detik. Jika dia tidak menemukan, maka dia akan membuat motornya mogok. Tetapi tidak langsung mogok karena dia di delay time menggunakan ini. Dan delay time-nya ini bisa diatur, mungkin Anda maunya 60 detik, 30 detik, 5 detik, 15 detik, dan semua terserah. Yang pasti nilai digit di sini adalah 999. Jadi cukup lama dan cukup waktu untuk minggir ke jalan. Beda dengan Smart Key yang ada di pasaran Indonesia aftermarketnya, di mana dia tidak menemukan kunci itu langsung mogok dan tidak ditampilkan secara visual. Baik, di sini saya tuliskan juga waktu pencarian Smart Key lebih kurang 60 detik. Itu default ya, itu default dari pabrikannya, dan programmable itu jika sudah upgrade. Oke, saya rasa udah cukup ya. Tadi sedikit pengenalan Smart Key itu sendiri. Yang pasti modul ini sudah berfungsi dengan baik, sudah seperti kemauan saya, dan ini cukup rumit ya. Anda bisa lihat sendiri. Di sini cukup rumit karena ini masih dalam bentuk prototype. Oke, setelah video ini akan saya upload, saya akan jelaskan secara langsung penggunaan atau fitur dari prototype ini yang kemudian akan saya buat device ya. Oke, setelah membuat ini tadi ya, kemudian menjabarkan seperti ini, makanya ini udah jadi. Nah, mohon maaf juga untuk yang nanti bakal komen mungkin Bang minta diagram ya, mohon maaf saya tidak akan beri ya, karena saya juga memakan waktu biaya yang banyak ya. Dan dalam setiap perusahaan itu tentunya yang paling mahal itu adalah R&D, dimana research and development ini memakan waktu dan biaya yang cukup lumayan banyak ya. Oke, saya rasa udah cukup. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe, dan tunggu video selanjutnya akan saya tunjukkan seperti apa sih prototipe ini fungsinya.